rak piring yang dapat ditarik, jadi ada tempat penyimpanannya sendiri. Di mana sih kamar mandinya? Tada, ada di dalam sini. Hebat banget kan, Not? Ada pintunya lagi. Diagongnya adalah playroom. Halo, assalamualaikum Nots people, welcome to my house. Sebelumnya aku mau spill dulu kalau ini adalah rumah kedua aku yang keseluruhan interiornya didesain oleh tim Nots Studio. Makanya kayaknya udah saatnya aku dan suami punya rumah yang lebih cakep dari rumah sebelumnya. Penasaran kan? Yuk masuk. Nah, ini kita sekarang lagi berdiri di foyer. Jadi karena aku punya usaha di bidang fashion, aku bilang ke Nots untuk ciptain satu space yang cakep, yang kalau tamu masuk tuh berasa mewahnya, elegannya, kayak masuk ke lobi hotel bintang 5 kali ya, Say. Ini akhirnya sama Nots dibikinin dengan tema modern contemporary. Tuh bisa dilihat dari permainan cerminnya sama tilesnya. Masya Allah, ini cantik banget. Nggak expect sih sampai dibikin segini cantiknya. Udah, pokoknya intinya aku pengen punya foyer untuk menerima tamu yang berasa banget mewahnya sama elegannya. Sekarang aku mau kasih lihat satu ruangan di mana aku menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta. Ini dia, living room. Konsepnya open space, jadi meskipun luas bangunan rumah aku itu 550 meter persegi, cukup berasa leganya antara si living room sama dining room itu tidak ada sekat. Apalagi kan aku punya anak kecil ya, lagi aktif-aktifnya, lari-larian. Jadi konsep open space kayak gini tuh sangat nolong untuk tetap memantau anak-anak yang pada lagi lari-larian. Nah, ini dia tempat di mana aku dan keluarga tercinta berkumpul. Ini aku biasa sih suka nonton TV sama anak-anak, ngobrol-ngobrol sama suami, bercanda, terus juga karaokean di sini tuh. Nah, kalau Nots people penasaran pintu apa sih yang ada di belakang aku? Yuk aku kasih lihat. Nah, ini adalah powder room. Jadi kalau biasanya powder room itu cuma wastafel sama kloset aja, tapi khusus powder room di rumah aku tambahin showernya. Karena di situ ada kolam renang, jadi orang-orang yang habis pada berenang mau bersih-bersih bisa bilasnya di sini gitu. Nah, sekarang kita ada di dining room. Ini seperti ruangan lainnya, ambience-nya aku bikin sehangat dan seelegan mungkin dengan permainan lighting-nya, dan ada cermin juga biar kelihatan lebih lega. Di sini aku juga minta ke tim Nots Studio untuk pakein kursi yang banyak dan meja juga yang panjang, karena di sini adalah tempat berkumpul aku sama teman-teman. Bisa dibilang itu base camp aku sama teman-teman nongkrong aku. Nah, di samping dining room udah pasti ada dry kitchen. Ada suamiku, Bi. Ngapain? Nah, Nots people, ini adalah dry kitchen aku. Jadi temanya ini warna sage green yang seger dan ikonik banget. Jadi si sage green ini kan memang dulu di tahun 2020 sempat hits banget kan. Jadi aku terapin lagi di rumah baru aku. Dan di sini aku bilang ke Nots Studio untuk memaksimalkan storage atau kabinet-kabinet kalau bisa full sampai atas supaya barang-barang semua masuk ke dalam, nggak ada yang keluar-keluar. Nah, ini contohnya ada tong sampah di bawah sink, terus juga ada rak piring yang dapat ditarik, jadi ada tempat penyimpanannya sendiri. Terus juga seperti panci dan teflon. Tuh, ini mudah digapai banget sih. Dan kompor gas yang juga ada tempat penyimpanan sendiri juga, jadi rapi dan nggak terekspos lah.
Nah, sebelum kita masuk ke area yang lebih private, aku mau kasih lihat kalau di sini ada kongliong yang membatasi antara living room sama master bedroom aku. Jadi kongliong yang oval seperti ini nih memang ciri khasnya Notes banget. Kebetulan aku juga suka banget sama bentukan oval lengkung seperti ini. Nah, di sini sama Notes dibikinin hallway. Cakep banget hallway juga, berasa seperti di lobby-lobby. Nah, aku tahu banget pasti Notes people pada penasaran sama master bedroom. Yuk, kita masuk. Tada, welcome to my bedroom. Jadi sebelum masuk ke area tidur, di sini kita akan melalui area walk-in closet. Jadi walk-in closet ini ambience-nya juga sama seperti ruangan-ruangan lain dengan permainan lighting yang super warm. Di sini aku juga request ke tim Notes untuk memaksimalkan setiap sudut, bahkan ini kabinetnya aku minta full sampai ke atas supaya semua barang-barang masuk ke dalam, karena jujur barang aku tuh banyak banget. Makanya kalau bisa di rumah baru ini jangan sampai ada yang keluar-keluar terekspos, bahkan bececeran. Di sini juga aku request ke tim Notes untuk bikinin tangga untuk menjangkau area yang sulit dijangkau kayak di atas-atas, karena pengalaman di rumah lama aku itu setiap mau ambil barang di atas itu tuh aku harus bawa masuk tangga gitu, kayak capek. Makanya ini request the best banget. Ini kokoh loh dia, bisa didengar, nah, kokoh banget, kuat. Nah, di sini ada ruang makeup aku, sama Notes juga dibikinin pintu kamuflase. Kalau dipencet, ini tempat parfum-parfum aku. Nah, di sebelah sini ada island table. Jadi setiap aksesoris aku ini juga masuk ke dalam meja penyimpanannya. Jadi mereka nggak bececeran keluar gitu. Di sini ada storage-nya juga nih di bawah. Tuh, banyak banget media penyimpanannya. Juga ada bench di sini, bangku untuk kalau aku OOTD atau mau siap-siap. Jadi aku bisa sambil duduk. Terus juga sama Notes dibikinin tempat penyimpanan untuk tas. Kalau sebelumnya di rumah aku itu terbuka tempat tasnya. Nah, ini sama Notes dibikinin tertutup, jadi nggak akan berdebu. Koleksi-koleksi tas aku juga aman di dalam lemari tasnya. Nah, ini kita memasuki area tidur bersama Pak Su. Alhamdulillah sih wishlist punya kamar tidur dengan space yang lebih luas dari kamar tidur sebelumnya. Terus juga alhamdulillah juga punya sofa di sini sama ruang TV. Masya Allah banget, ini permainan lighting, terus juga interiornya, dekor dan properti dari Notes itu semua pemilihannya super cantik, dan view di master bedroom ini cukup indah. Malah indah sekali karena sebelah kanan di sini view-nya ada kolam renang dan di sebelah kiri itu ada balkon. Nah, kalau Notes people pikir ini adalah tembok aja, tapi ternyata bukan, karena ini adalah pintu kamuflase menuju master bathroom. Nah, ini dia master bathroom aku. Karena biasa aku dan suami itu suka beraktivitas malam, maksudnya skincarean ya, di jam yang sama, jadi aku request ke Notes Studio itu untuk bikinin 2 wastafel. Tuh. Dan di sini juga kabinetnya full sampai ke atas, dan di sini ada shower sama closet yang berbeda. Ini wishlist aku juga banget sih, akhirnya punya shower sama kloset yang disekat sama tempered glass, cocok banget. Dan di bagian sini ada bathtub dan view-nya juga menghadap ke rumah warga. Tapi ini nanti tenang aja, bakal aku kasih kaca film supaya nanti nggak kelihatan dari luar. Sekarang kita udah ada di lantai 3. Lantai 3 ini kebanyakan kamar anak-anak. Sebelum menuju ke kamar anak-anak, di sini dibikinin sama Notes hallway menuju 2 kamar anak perempuan. Sebenarnya konsepnya sama dua-duanya, antara kamar si sulung sama yang anak kedua, tapi aku kasih tahu yang salah satu aja ya. Just masuk.
Jadi ini adalah kamar anakku yang pertama, perempuan, umurnya 6 tahun, namanya Sabina. Nah, kan karena dia masih kecil, jadi masih request minta yang serba pink. Tapi yang aku suka dari Notes itu adalah pemilihan pinknya itu super cantik. Nggak norak sama sekali, bahkan gemes karena dia warnanya kalem. Seperti lemarinya dengan lengkungan oval yang ciri khas Notes juga. Dan di sini kasurnya Sabina. Nah, untuk kasurnya, headboardnya sendiri ini bentuknya kepala kucing sesuai requestnya Sabina. Dan seiring berjalannya waktu nanti dia beranjak dewasa, headboardnya juga bisa di-adjust, bisa dilepas pasang. Dan di sini adalah vanity roomnya Sabina. Jadi nanti dia beriasnya di sini nih. Mau skincarean, mau makeupan, tapi dia masih kecil, ntar aja kalau udah dewasa ya. Sebenarnya untuk kamar anak pertama sama anak kedua itu temanya sama-sama serba pink. Dan aku pun juga minta ke tim Notes itu untuk disamain, tapi dari tim Notes Studio menyarankan untuk tetap ada yang dibedain. Tapi untuk dari segi lampu, wallpaper, banyak lengkungan, dan lemari pun juga sebenarnya sama sih, cuma memang ada beberapa aksen yang dibedain sama tim Notes. Nah, sayangnya kamar anak itu nggak ada kamar mandi di dalam, jadi kamar mandinya aku taruh di luar. Tapi sebelum kita masuk ke kamar mandi anak, aku mau kasih tahu kalau ini tuh bukan tembok tahu, tapi ini adalah lemari. Aku selalu bilang ke Notes, pokoknya banyakin kabinet, banyakin lemari penyimpanan supaya barang-barang aku yang banyak itu nggak tercecer di luar. Nah, ini adalah lemari sepatu aku. Sekarang kita masuk ke kamar mandi anak. Di mana sih kamar mandinya? Tada, ada di dalam sini. Hebat banget kan, Notes? Ada pintunya lagi. Inilah kamar mandi anak-anak. Temanya tetap ya, warnanya pink-pink sesuai usianya. Dan karena anakku ini udah pada sekolah, jadi aku bilang ke Notes untuk adain 2 shower. Karena aktivitas paginya itu mereka selalu berbarengan. Jadi pas mandi pagi untuk sekolah itu mereka di jam yang sama. Jadi ada 2, nggak akan ada yang namanya rebutan ya say. Di sini ada bathtub dan di sini juga ada wastafelnya juga 2. Jadi saat mereka sebelum tidur ada aktivitas wash gitulah, pokoknya berbersihan, mereka dapat jatah satu-satu, nggak berebutan. Kalau tadi udah kita review anak perempuan, sekarang kita review ke kamar anak cowok. Sebelum ini jadi kamar anak lelaki, tadinya tuh ini buat kamar tamu, terus juga temanya serba kecoklatan. Tapi pas pengerjaan, pas progres pembangunan rumah ini aku hamil dan tahu kalau ini aku hamil anak cowok, jadi langsung rubah haluan. Jadi kita sesuaikan ke temanya serba biru. Tapi pemilihan warnanya Sinus juga nggak biru yang ngejreng, yang norak gitu loh. Dia tetap paduin sama wallpaper yang warnanya tuh netral, basic. Terus juga lemari-lemarinya keren banget, bagus. Dan di sini tetap ada ruang untuk duduk-duduk santai. Beda halnya dari kamar anak perempuan. Kalau di kamar tidur anak lelaki ini ada WC di dalam atau kamar mandi di dalam. Jadi ini bisa lebih private, mungkin karena dia anak cowok kali ya, butuh privacy yang lebih. Jadi aku bikinin kamar mandi di dalam kamarnya. Nah, ini dia gongnya adalah playroom. Masya Allah, ini kebetulan anak-anakku juga lagi pada main. Teteh. Masya Allah. Jadi emang niatnya dari awal itu kepengen punya satu area untuk bermain anak-anak khusus di satu lantai. Jadi PR banget ini buat tim Notes Studio untuk bikinin satu area bermain yang emang sesuai request aku, karena kebetulan anakku tuh suka banget main ke playground di mall gitu ya kan. Jadi gimana caranya Notes bikin dan menyulap ini area bermain jadi
bikin betah anak-anak. Nah, ini dibikinin castle dengan warna yang cukup unisex ya, perpaduan antara pink sama hijau. Jadi bisa dimainin sama anak-anak perempuan dan anak lelaki. Terus di sini juga ada slidingnya, terus ada mandi bolanya. Di sini juga ada ruang TV-nya. Nggak cuma playground aja, di sini juga ada kabinet untuk naruh buku-buku sama mainannya anak-anak. Nah, di seberang playground, di sini ada pantry, yaitu dapur bersihnya anak-anak. Jadi bisa diibaratkan ini adalah dapur untuk naruh keperluan makannya anak-anak. Misalkan kayak botol minum, terus lunchbox-nya anak-anak, semua ditaruhnya di sini. Jadi Mbak nggak perlu naik turun tangga dari lantai basement ke lantai ketiga, karena semuanya udah ada di sini. Nah, Notes People, sekian host tour dari rumah aku yang baru, yang setiap sudut ruangannya sangat termanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Aku sangat appreciate sama tim Notes Studio yang udah berhasil mewujudkan rumah impian aku dengan segala request aku dan suami yang tadinya kami pikir nggak mungkin, tapi berhasil diwujudkan oleh tim Notes Studio. Karena bagi aku, kenyamanan itu yang membuat keharmonisan dalam satu keluarga itu yang sangat penting. Dan tim Notes Studio itu berhasil menyulap rumah ini menjadi rumah yang nyaman untuk ditinggali. Mungkin nanti one day aku mau mempercantik rooftop aku pasti bakal calling Notes Studio lagi. Sekarang aku mau quality time dulu ya sama keluarga aku. Thank you for watching, bye-bye!